Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Salma Naswa Putri Kasani dari kelas 11-3, nomor absen 32 dari SMA Negeri 18 Surabaya. Di sini aku mau menjelaskan dan menyebutkan apa sih itu tentang kerangka tulang tubuh manusia. Oke, check it out. Oke, yang pertama yaitu ada kranial. Kranial ini untuk keseluruhan dan kranial ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada frontal. Frontal ini jumlahnya ada 1 dan bentuknya pipih. Untuk fungsinya yaitu untuk melindungi organ bagian dalam. Yang kedua ada temporal. Temporal ini untuk jumlahnya ada 2, bentuknya pipih dan fungsinya untuk melindungi syaraf pendengaran. Dan selanjutnya yaitu ada tulang varietal. Varietal ini jumlahnya ada 1, bentuknya pipih dan untuk fungsinya yaitu untuk melindungi otak. Yang selanjutnya di bagian belakang. Di bagian belakang ini yaitu ada tulang occipital, untuk jumlahnya yaitu ada 1 dan untuk fungsinya yaitu melindungi syaraf penglihatan. Selanjutnya yaitu ada ethmoid dan sphenoid, masing-masing jumlahnya ada 2 dan bentuknya pipih. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk melindungi syaraf penciuman. Selanjutnya yaitu di sini ada lacrimal. Lacrimal ini jumlahnya ada 2, untuk bentuknya yaitu pipih pendek dan untuk fungsinya yaitu untuk menopang atau menyimpan air mata. Selanjutnya yaitu ada nasal. Nasal ini jumlahnya ada 1, untuk bentuknya yaitu pipih dan untuk fungsinya yaitu untuk melindungi pembuluh darah bagian hidung. Selanjutnya yaitu septum nasal. Septum nasal ini jumlahnya ada 2 dan bentuknya pipih pendek dan untuk fungsinya yaitu untuk memisahkan antara rongga kanan dan rongga kiri. Selanjutnya yaitu ada concha nasal. Concha nasal ini jumlahnya ada 2, untuk bentuknya yaitu pipih dan untuk fungsinya yaitu untuk menyaring partikel-partikel asing yang akan masuk ke dalam hidung. Selanjutnya yaitu di sini ada maxilla. Maxilla ini jumlahnya ada 1, bentuknya pipih dan fungsinya yaitu untuk menopang rahang atau gigi bagian atas. Selanjutnya yaitu ada mandibula. Mandibula ini jumlahnya ada 1, bentuknya pipih dan untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menopang bagian rahang atau gigi bagian bawah. Untuk selanjutnya yaitu ada palatum. Palatum ini jumlahnya ada 2, untuk bentuknya yaitu pipih. Untuk fungsinya yaitu untuk memisahkan antara rongga mulut dan rongga hidung. Selanjutnya yaitu ada zygomaticus. Zygomaticus ini jumlahnya ada 2, bentuknya pipih dan untuk fungsinya yaitu untuk membentuk struktur wajah. Kita lanjut di bagian belakang sini. Tulang belikat yaitu bernama scapula dan ada clavicula. Untuk jumlahnya yaitu masing-masing ada 2, bentuknya yang scapula ini adalah pipih dan untuk yang clavicula ini yaitu pipa. Untuk fungsinya yaitu mereka saling berikatan untuk menyimpan otot energi. Selanjutnya yaitu ada costae. Costae ini jumlahnya ada 12 pasang, untuk bentuknya yaitu pipih dan untuk fungsinya sendiri yaitu untuk melindungi organ bagian dalam seperti jantung dan sebagainya. Costae ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada costa vera, costa spuria dan costa fluctuantes. Yang selanjutnya yaitu di bagian sini ada tulang dada atau sternum. Sternum ini dibagi menjadi 3, jumlahnya dibagi menjadi 3 dan untuk bentuknya yaitu pipah pendek. Dan untuk fungsinya sendiri yaitu menggabungkan antara costae kanan dan kiri. Dari sternum ini dibagi menjadi 3, yaitu ada manubrium sterni, corpus sterni, dan processus hypoideus. Baik, kita lanjut di bagian tangan. Yang dari sini sampai di lekukan tangan ini bernama humerus. Humerus ini jumlahnya jumlahnya ada 2, kanan dan kiri. Untuk bentuknya yaitu pipa. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menopang dari antara bahu dan lengan. Selanjutnya yaitu ada yang berurusan dengan jari jempol, yaitu bernama radius.
dan yang berurusan dengan jari kelingking yaitu bernama ulna. Untuk jumlahnya ada masing-masing 2, kanan dan kiri. Untuk bentuknya sendiri yaitu pipa, dan untuk fungsinya sendiri yaitu mereka sama-sama untuk membantu pergerakan lengan bawah dan juga menggerakkan siku. Untuk selanjutnya yaitu ada karpal. Karpal ini jumlahnya ada 8 kanan dan 8 kiri, jadi totalnya ada 16. Untuk bentuknya yaitu tidak beraturan. Terus untuk fungsinya sendiri yaitu untuk membantu pergelangan tangan dan juga untuk membantu pergerakan tangan. Selanjutnya yaitu ada metakarpal. Metakarpal ini berjumlah 10 kanan dan 5 kanan 5 kiri. Untuk bentuknya yaitu pipih pendek dan fungsinya yaitu membantu pergerakan jari. Selanjutnya yaitu ada falang. Falang ini bentuknya pipih pendek, jumlahnya 5 kanan dan 5 kiri, totalnya ada 10. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk membentuk struktur jari, tulang jari. Di antara karpal, metakarpal, dan falang ini mereka saling berikatan yang dimana artinya itu mereka mempunyai fungsi kebersamaan yaitu untuk mengambil benda, merasakan benda, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian tulang belakang. Tulang belakang ini yang pertama yaitu ada tulang cervicalis. Tulang cervicalis berjumlah 7, bentuknya tidak beraturan, dan untuk fungsinya sendiri yaitu menopang area kranial. Selanjutnya di bawahnya cervicalis yaitu ada thoracalis. Thoracalis ini berjumlah 12, untuk bentuknya masih sama tidak beraturan, dan untuk fungsinya sendiri yaitu melindungi tulang sumsum bagian belakang. Selanjutnya yaitu di bawah thoracalis ada tulang lumbalis. Lumbalis ini berjumlah 5, untuk fungsinya untuk bentuknya yaitu tidak beraturan. Untuk fungsinya sendiri yaitu memperkuat dan menstabilkan panggul. Untuk yang selanjutnya di bawah lumbalis yaitu ada tulang sakral atau sacrum, jumlahnya sama 5, untuk bentuknya tidak beraturan. Untuk fungsinya yaitu sama dengan lumbalis, membantu menstabilkan dan memperkuat panggul. Selanjutnya yang di bawahnya lagi yaitu ada coccyx. Coccyx ini atau yang biasanya kita sebut dengan tulang ekor, jumlahnya yaitu 1, bentuknya tidak beraturan, dan untuk fungsinya sendiri yaitu menjadi pusat syaraf alat gerak bagian atas. Selanjutnya yaitu di bagian panggul. Panggul ini kita sebut dengan pelvis. Pelvis ini ada 3 bagian. Sebelum itu untuk jumlahnya yaitu ada 2, bentuknya pipih, dan untuk fungsinya yaitu menjaga berat badan atau tubuh bagian atas dan juga melindungi organ dalam bagian pelvis serta kandung kemih. Untuk bagiannya yaitu yang pertama ada ilium, yang kedua ada pubis, dan di bawahnya lagi ada isium. Oke, yang terakhir yaitu bagian bawah, bagian kaki. Dan untuk di bawah pelvis ini yaitu ada femur. Femur ini di bagian paha. Femur ini berjumlah 2, bentuknya yaitu pipa, dan fungsinya yaitu menjadi pusat syaraf dan juga membantu pergerakan saat berdiri dan bergerak. Selanjutnya di bawah femur yaitu di bagian dengkul. Di bagian dengkul itu ada bernama patella. Patella ini jumlahnya ada 2, kanan dan kiri. Untuk bentuknya yaitu tidak beraturan. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk melindungi sendi lutut. Selanjutnya di bawah patella yaitu ada tibia. Tibia ini berjumlah 2, kanan dan kiri, bentuknya pipa, dan untuk fungsinya yaitu menjaga keseimbangan. Selanjutnya yaitu di belakangnya tibia yaitu ada fibula. Fibula ini berjumlah 2, untuk bentuknya yaitu pipa, dan juga untuk fungsinya yaitu membentuk struktur betis. Dan selanjutnya di bawah tibia dan fibula yaitu ada tarsal. Tarsal ini di bagian pergelangan kaki, yaitu jumlahnya ada 2, dan untuk bentuknya yaitu pipih pendek, dan untuk fungsinya sendiri yaitu antara tungkai bawah dan kaki. Selanjutnya yaitu ada metatarsal. Metatarsal ini di bagian punggung kaki. Punggung kaki jumlahnya ada 10. Ada 10, 5 kanan dan 5 kiri. Untuk bentuknya yaitu pipi pendek, dan fungsinya yaitu untuk membantu pergerakan dan menopang berat badan tubuh, dan juga berikatan dengan yang berada di tumit yaitu calcaneus,
jumlahnya ada 2 dan bentuknya pipi pendek. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada falang. Falang di bagian kaki berjumlah 10, 5 kanan dan 5 kiri, yaitu bentuknya pipi pendek dan juga untuk fungsinya membantu untuk membentuk struktur tulang jari kaki. Jadi di falang tangan dan falang kaki itu sama-sama 10 di tangan dan 10 di kaki. Jadi jika di total tangan dan kaki yaitu berjumlah 20. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.